Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya. 2. Memahami triple Pythagoras. Subjudul nomor 1. Kebalikan teorema Pythagoras untuk menentukan jenis suatu segitiga. Kebalikan teorema Pythagoras menyatakan bahwa untuk setiap segitiga, jika jumlah kuadrat panjang dua sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat panjang sisi miring, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Berdasarkan kebalikan teorema Pythagoras ini, kita dapat mengklasifikasikan segitiga atas 3 jenis, yaitu pada suatu segitiga berlaku A. Jika kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut siku-siku. B. Jika kuadrat sisi miring lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut lancip. C. Jika kuadrat sisi miring lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut segitiga tumpul. Untuk lebih jelasnya kita melihat contoh. Tentukan jenis segitiga dengan panjang sisi-sisi sebagai berikut. Bagian A 3 cm, 5 cm, 4 cm. B 4 cm, 5 cm, 6 cm. C 1 cm, 2 cm, 3 cm. Sebelum kita mulai mengerjakan, anak-anakku harus mengingat kembali sifat pada segitiga siku-siku. Ya, sisi miring adalah sisi yang terpanjang. Jadi, untuk bisa mengerjakan soal, kita harus memahami bahwa 3 sisi ini kita akan misalkan sisinya menjadi sisi A, sisi B, dan sisi C. Sisi A kita misalkan adalah sisi yang terpanjang, sedangkan sisi B dan C adalah panjang sisi yang lain. Sehingga untuk bagian A, pada bagian A tadi diberikan ukuran-ukuran sisinya adalah 3, 4, dan 5. Di antara ketiga ukuran tersebut, 5 cm adalah angka yang terbesar, sehingga dia adalah sisi yang terpanjang. Jadi kita misalkan 5 cm ini adalah A. Sedangkan B dan C masing-masing adalah 3 cm dan 4 cm. Untuk B dan C ini bebas. Boleh B-nya 3 cm atau boleh B-nya 4 cm. Kemudian kita cari A kuadrat sama dengan 5 kuadrat, itu sama dengan 25. B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 9 tambah 16 sama dengan 25. Ternyata 25 sama dengan 25. Atau 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 5 kuadrat ini adalah sisi yang terpanjang atau kuadrat sisi terpanjang atau kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Sehingga segitiga ini termasuk jenis segitiga siku-siku. Untuk contoh berikutnya. Di antara 3 sisi yang diberikan, 6 cm adalah sisi yang terpanjang. Berarti kita misalkan 6 cm ini adalah A. B 4 cm, C 5 cm. Kita kuadratkan A kuadrat sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan
4 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 16 tambah 25 sama dengan 41. Ternyata 36 lebih kecil daripada 41, atau 6 kuadrat lebih kecil dari 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Ini menunjukkan kuadrat sisi terpanjang lebih kecil dari jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Sehingga segitiga ini termasuk jenis segitiga lancip. Contoh ketiga. Dari 3 sisi yang diberikan, ternyata 3 cm adalah sisi yang terpanjang, sehingga ini kita misalkan sebagai A. B 1 cm, C 2 cm. Kita kuadratkan, A kuadrat sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 1 tambah 4 sama dengan 5. Ternyata 9 lebih besar dari 5, atau 3 kuadrat lebih besar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Atau kuadrat sisi yang terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Sehingga segitiga ini termasuk jenis segitiga tumpul. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anakku mengerjakan soal latihan berikut. Ya, silakan dibandingkan dengan jawaban. Sekarang kita memasuki materi yang kedua, triple Pitagoras atau tigaan Pitagoras. Triple Pitagoras adalah pasangan 3 bilangan yang memenuhi teorema Pitagoras. Atau bisa kita katakan bahwa triple Pitagoras adalah kelompok 3 bilangan bulat positif yang memenuhi kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Apakah bilangan 3, 4, dan 5 termasuk triple Pitagoras? Langkah pertama, kita pilih di antara 3, 4, dan 5 ini angka yang terbesar. Kita tentukan dia sebagai A. Jadi di sini kita misalkan A-nya 5, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4. Karena A kuadrat sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25, B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 9 tambah 16 sama dengan 25. Ternyata kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Atau 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Sehingga 3, 4, dan 5 adalah triple Pitagoras. Kita ke contoh selanjutnya. Apakah bilangan 2, 3, dan 4 termasuk triple Pitagoras? Kita misalkan A4. Kenapa A ini 4? Karena di antara 3 angka ini, 4 adalah angka yang terbesar. Jadi, kita tentukan permisalannya bahwa A ini sama dengan 4. Selanjutnya, B sama dengan 3 dan C sama dengan B sama dengan 2 dan C sama dengan 3. Karena A kuadrat sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16, B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 4 tambah 9 sama dengan 13. Ternyata 16 tidak sama dengan 13, atau
4 kuadrat tidak sama dengan 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Artinya, kuadrat bilangan yang terbesar tidak sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan lainnya. Sehingga 2, 3, dan 4 adalah bukan triple Pythagoras. Sekian dan terima kasih.